Kok aku merasa bersalah ya sama Mas Arya? Aku telah mengkhianati dia. Kalaupun Arya tahu, ya mungkin dia akan memahaminya kok. Kamu percaya sama aku. Apa yang kamu lakuin ini, itu nggak salah kok. Ya, hanya cinta kita aja yang datangnya di waktu yang kurang tepat. Apa kamu serius dengan hubungan ini, Za? Apa kamu yakin tidak akan pernah menyesal? Aku yakin dengan hubungan ini. Dan nggak ada yang harus aku sesali. Mulai malam ini aku janji, aku akan menjadi laki-laki yang paling membahagiakan kamu. Dan kamu nggak usah bersedih lagi. Karena aku yang akan menafkahi kamu lahir batin. Sayang. Reza, Kenapa sayang? kalau sampai ada orang yang lihat gimana? Iya. Ada yang ingin aku sampaikan sama kamu, tapi aku harus jujur sama kamu. Ngomong aja, kamu gak perlu ragu. Aku telah menjalin hubungan asmara dengan Reza. Kenapa kamu setega ini, Jia? Aku gak bermaksud untuk mengkhianati cinta kita, Mas. Tapi selama ini, Mas, aku merasa kesepian. Dan aku juga gak bisa terus-terusan menahan perasaan ini, Mas. Kamu tega menjalin hubungan terlarang selama ini di belakang aku. Tapi aku juga gak bisa, Mas, menepis cinta ini, Mas. Aku mohon, Mas, restuin hubungan aku dengan Reza. Jahat kamu, Jihan. Mas kamu kenapa? Mas. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Apa yang membuat Mbak Jihan datang untuk konsultasi hari ini? Saya telah dikhianati lelaki yang saya cintai. Namanya Reza. Dia adalah sahabat suami saya. Bagaimana Mbak Jihan sendiri memiliki hubungan dengan Reza? Suami saya, Mas Arya, mengidap kanker otak stadium akhir. Kondisinya setiap hari semakin memburuk. Dan selama sakit, Reza selalu ada untuk membantu kami. Mas, kamu juga harus sabar. Kondisi kamu semakin hari semakin memburuk. Tapi aku janji, Mas, sama kamu, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu kok kelihatannya sedih kayak gini sih? Kamu kenapa? Penyakit yang aku derita saat ini itu membuat umur aku gak akan panjang lagi. Aku minta kamu ikhlas, sabar untuk hadapin ini semua. Itu ada siapa? Permisi. Reja. Iya. Kondisi kamu hari ini baik-baik aja kan? Seperti ini kondisi aku saat ini, Ja. Ini tuh pasti berat buat kamu. Tapi aku tahu, kalau kamu itu orang yang kuat, kamu pasti bisa melewati semua ini. Makasih, Ja. Kamu udah jadi sahabat yang terbaik. Kamu masih mau nemenin aku di saat aku lagi senang walaupun susah seperti ini. Yang namanya sahabat itu selalu ada di saat susah maupun senang. Jadi kamu jangan ngomong seperti itu ya. Terima kasih aja. Ya udah, biar kalian enak ngobrolnya, aku tinggal keluar dulu ya, Mas. Iya, sayang. Misi aja. Kenapa aku selalu deg-degan ya kalau ketemu sama Reza? Aku juga jadi nyaman dengan kehadirannya dia. Gak mungkin aku bisa suka sama dia. Tapi sejak kehadirannya Reza, aku jadi lebih kuat menghadapi kehidupan ini. Mirna, bikin aku kaget aja. Lagian Mbak bengong-bengong gitu sambil ngomong sendiri. Kenapa sih Mbak? Gak apa-apa Mirna, Mbak cuma khawatir aja sama kondisinya Mas Arya. Mbak jangan terlalu khawatir lagi ya. Karena kan di sini yang mikirin Mas Arya bukan Mbak aja. Aku juga mikirin kok. Sekarang yang penting kita harus sabar ya Mbak ya. Ya udah kalau gitu kita masuk ya Mbak. Kasihan Mas Arya di dalam sendirian. Di dalam ada Mas Reza kok yang nemenin. Reza? Mau ngapain lagi sih Mbak dia kesini terus? Jadi kita masuk ya Mbak. Adek, Mirna, kapan datang kamu tuh? Baru datang kok Mas. Reza, tuh ngapain sih kesini mulu? aku cuma... Mirna, kok kamu ngomongnya seperti itu? Reja di sini. Itu Mas yang suruh. Kebetulan Mas lagi minta tolong sama Reja untuk membackup masalah kantor selama Mas ada di rumah sakit. Jadi kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Cuma aku nggak suka aja dia ada di sini terus. Sayang, ada baiknya sekarang kamu pulang. Waktu juga udah larut malam. Kebetulan kan ada si Mirna. Jadi kalian bisa gantian untuk jagain aku di sini. Reja,
Iya ya. Saya minta tolong sama kamu, tolong antarkan Jihan pulang. Nggak usah mas, biarin aku pulang sendiri. Lagian kan nggak enak juga ngerepotin Mas Reza. Nggak apa-apa kok Jihan, sebentar lagi juga aku pulang. Lagian kan rumah kita kan searah, aku nggak begitu merepotkan kalau misalkan cuma nganterin kamu aja. Benar kata Reza. Ya udah kalau gitu, aku pulang ya mas. Iya. Kamu hati-hati di jalan sayang. Saya selalu menutupi perasaan saya, Mbak. Saya tidak mungkin mengungkapkan cinta saya pada Reza karena saya adalah istri Mas Arya. Namun makin hari, perasaan saya tidak bisa dibendung. Saya tidak mampu menahan gejolak rasa yang saya miliki. Za, makasih banyak ya. Kamu udah repot mau nganterin aku sampai rumah. Kamu jangan sukan gitu lah. Aku malah seneng kok bisa nganterin kamu pulang. Ya udah kalau gitu, aku pulang duluan ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Za, aku kenapa? Kamu jangan bikin aku penasaran. Gak apa-apa, kamu ngomong aja. Tapi Aku tahu yang ingin kamu omongin sama aku itu apa. Jangan bohongin hati kamu. Sekarang kamu jangan ragu-ragu lagi untuk mengatakan hal itu sama aku. nggak seharusnya punya perasaan seperti ini sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa, Za, nyembunyiin perasaan aku yang semakin hari semakin besar sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kamu serius sayang sama aku? Iya, Za. Sejak Mas Arya sakit, aku sangat kesepian sekali. Aku sangat merindukan sosok seorang laki-laki yang perhatian sama aku. Sejak kamu datang ke rumah sakit, kita sering bertemu dan kita selalu bersama. Sejak saat itulah aku mulai menyukai kamu. Aku pun merasakan hal yang sama, Jian. Aku juga suka sama kamu, Jian. Dan aku gak ada keberanian untuk mengatakan ini sama kamu. Aku hanya ingin menjaga perasaan Arya. Jadi, kamu cinta sama aku? Aku cinta, aku sayang sama kamu. Sayang, aku pulang ya. Za, kok aku merasa bersalah ya sama Mas Arya. Aku telah mengkhianati dia. Kalaupun Arya tahu, ya mungkin dia akan memahaminya kok. Kamu percaya sama aku. Apa yang kamu lakuin ini, itu gak salah kok. Ya hanya cinta kita aja yang datangnya di waktu yang kurang tepat. Apa kamu serius dengan hubungan ini, Za? Apa kamu yakin tidak akan pernah menyesal? Aku yakin dengan hubungan ini. Dan gak ada yang harus aku sesali. Mulai malam ini aku janji, aku akan menjadi laki-laki yang paling membahagiakan kamu. Dan kamu gak usah bersedih lagi. Karena aku yang akan menafkahi kamu lahir batin. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Besok aku ke rumah sakit. Oke? Istirahat ya. Mbak Jihan, hari ini kok kelihatan bahagia banget sih? Masa sih? Tadi buktinya aku lihat Mbak masuk ke sini kayaknya happy banget. Kamu kok nanya kayak gitu sih? Enggak ada apa-apa kok. Oh ya, kalau gitu aku pulang ya Mbak. Kan sekarang udah ada Mbak juga yang jagain Mas Arya. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati di jalan ya. Iya Mbak. Nanti kabarin ya. Udah aku pulang ya Mbak. Iya. Mau ngapain kamu kesini? Jangan bilang kamu mau nemuin Mas Arya ya? Mau aku ketemu sama Mas Arya kek, sama dokter kek, bukan urusan kamu. Aku juga nggak sudi ngeliat muka kamu, apalagi keluarga kamu. Kalau kamu kesini mau nemuin Mas Arya, jelas itu urusan aku. Ingat ya, kamu itu cuma masa lalunya Mas Arya. Kamu nggak usah sok ngancem aku kayak gitu. Karena apa? Aku nggak takut. Udah deh, gak penting banget ngurusin lo ya. Ya udah kalau gitu aku cari suster dulu ya. Soalnya infusan kamu udah mau habis. Bakal kembali ya. Bentar ya. Iya sayang. Sus, maaf, lu tuh punya mata nggak? Enaknya aja nabrak orang. Jangan itu tuh lihat-lihat, sakit tau nggak? Saya minta maaf, saya nggak sengaja. Tapi Mbak nggak apa-apa kan? Mas, bangun kamu. Anjing nih. Kamu tahu dari mana aku dirawat di sini? Mas, kasihan banget ya. Masih muda kayak gini, sudah kena penyakit kanker. Mungkin ini karma buat kamu, Mas. Kamu sudah ninggalin aku. Andin, aku mohon. Jangan pernah ungkit-ungkit itu lagi. Nggak semudah itu, Mas. Aku nggak akan pernah bisa terima. Karena kamu udah ninggalin aku. Aku minta maaf. Karena aku udah membuat kamu kecewa. Tapi kamu udah harus bisa terima. Dengan kondisi aku yang memang sudah dimiliki dengan orang lain. Kamu memang benar-benar cinta sama aku.
Kamu harus bisa terima aku apa adanya, Mas. Bukannya malah ninggalin aku dengan menderita kayak gini, Mas. Kamu tahu perasaan aku, Mas? Sakit aku gak akan pernah bisa hilang setelah aku membalaskan semua dendam aku. Aku gak akan pernah bisa bahagia melihat kamu berbahagia bersama orang-orang yang mencintai kamu. Kamu akan sengsara, juga seluruh keluarga kamu. Mbak! Aduh, misi. Mas, Mbak, jangan pergi, Mbak! Perempuan tadi, kok dia barusan masuk ke ruang rawatnya Mas Arya? Siapa ya? Mas, perempuan tadi siapa, Mas? Kok dia masuk ruangan ini? Kamu kenal sama dia? Dia itu mantan aku, masa lalu aku. Sepertinya dia nggak terima karena dia nggak bisa milikin aku, dan dia tahu kalau aku lebih memilih kamu dan tinggal hidup sama kamu. Kamu yakin nggak ada yang kamu rahasiain dari aku? Dia itu cuma sebagian dari masa lalu aku. Aku nggak mau ngebahas dia lah. Ya udah kalau gitu, kamu istirahat lagi. Ayo. Reza, masih ketiduran. Kamu istirahat lagi aja. Iya. Sayang. Kenapa, sayang? Kalau sampai ada orang yang lihat gimana? Apalagi kalau sampai Mirna lihat, kan bahaya. Ngerti kok. Kenapa sih kamu ngomong aja sama Arya? Kamu jujur sama dia kalau kita punya hubungan. Ya nggak segampang itu lah, Za. Nggak gampang gimana? Kan kamu tinggal ngomong sama dia. Kamu kan tahu kondisi Mas Arya itu sekarang kayak gimana. Kalau aku ngomong jujur sekarang ini sama dia, aku takut kondisi dia makin memburuk. Ya kan kasihan juga Mas Arya. Sekarang tuh apa susahnya sih ngomong sama dia? Apa susahnya coba? Jadi buat apa? Buat apa hubungan ini? Aku tuh cuma minta penjelasan sama kamu. Kalau kamu begini, itu artinya aku nggak yakin sama kamu. Kamu beneran cinta apa enggak sama aku? Aku ini bener-bener cinta sama kamu. Kamu bilang cinta sama aku. Terus kalau aku minta kamu ngomong sama dia, kamu jujur sama dia, apa susahnya sih? Aku nggak bisa berhubungan seperti ini terus. Aku nggak bisa hubungan gelap seperti ini. Oke. Aku akan ngomong sama Mas Arya. Tapi kasih aku waktu ya untuk ngejelasin semuanya. Janji kamu mau ngomong sama dia? Iya, aku janji. Oke, aku tunggu. Sayang, kamu kenapa sih? Kok perhatian kamu gelisah banget? Ada yang ingin aku sampaikan sama kamu. Walaupun ini berat dan menyakitkan, tapi aku harus jujur sama kamu. Emang kamu menyampaikan apa? Ngomong aja, kamu gak perlu ragu. Aku mencintai Reza, Mas. Dan sekarang ini, aku telah menjalin hubungan asmara dengan Reza. Kenapa kamu setega ini, Dia? Maafin aku gak bermaksud untuk mengkhianati cinta kita, Mas. Tapi selama ini, Mas, aku merasa kesepian. Dan aku lelah menjalani semuanya sendirian, Mas. Dan aku juga gak bisa terus-terusan menahan perasaan ini, Mas. Kenapa kamu tega ini, Jihan? Harusnya saat ini kamu memberikan support buat aku. Tapi kamu tega menjalin hubungan terlarang selama ini di belakang aku. Sama sahabat aku sendiri. Aku tahu kalau aku itu salah. Tapi aku juga gak bisa, Mas, menepis cinta ini, Mas. Aku mohon, Mas, restuin hubungan aku dengan Reza. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus terima semua ini. Jahat kamu, Jihan. Kalau emang kamu mau melakukan itu, kenapa gak kamu tunggu aku mati? Berita sekarang kamu keluar dari sini. Mas, kamu kenapa? Mas Arya bangun, Mas. Mas Arya bangun, Mas. Mas bangun, Mas. Bangun, Mas. Jihan, kamu tenang ya. Ya, sekarang ini lebih baik kamu tenangin diri kamu. Kamu juga harus ikhlas, harus tabah. Makasih ya. Mirna, pokoknya kalian berdua tenang aja ya. Mulai sekarang aku yang akan memimpin perusahaan Arya. Apa kamu bilang, Za? Gak bisa. Aku gak akan biarin orang lain ikut campur dalam perusahaan kakakku. Mirna, untuk sekarang ini cuma aku yang bisa memegang perusahaan ini. Aku bisa pegang perusahaan Mas Arya. Jadi kamu gak usah repot-repot ya. Cari cara gimana caranya buat ambil alih perusahaan kakakku sendiri. Cukup kalian berdua. Mirna, Mbak kan udah ngomong sama kamu. Jangan kamu ungkit-ungkit masalah perusahaan. Kita ini lagi berduka. Hargain Mas Arya. Sayang, aku minta maaf ya. Iya, ini semua salah aku. Nggak seharusnya aku bicara masalah perusahaan sama kalian berdua.
Ya udah deh, kalau gitu lebih baik aku pamit pulang aja ya. Jangan, Ja. Kamu jangan tinggalin aku. Saat ini, aku ingin kamu ada di sini. Aku pengen kamu selalu ada di samping aku. Kamu jangan nekat dong. Kalau sampai Myrna tahu tentang hubungan kita bisa bahaya. Lebih baik aku pulang aja. Ya udah, biar aku yang anterin. Ngajar yang itu si Reza, aku campur urusan keluarga aku. Mas Arya itu udah gak ada. Dia itu tuh bukan siapa-siapa lagi tau. Aku harus kasih tahu Mbak Jihan supaya nggak minta tolong lagi sama Reza. Mbak Jihan, Mbak, tunggu. Aku mau ngomong sama Mbak. Soal apa, Mir? Sebaiknya mulai sekarang tuh Mbak nggak usah deh Mbak terlalu melibatkan Reza dalam urusan keluarga kita Mbak. Aku tuh curiga Reza itu mau mengambil perusahaannya Mas Arya. Mbak kan udah bilang sama kamu, nggak boleh kamu berburuk sangka sama Reza. Reza itu banyak membantu keluarga kita. Mbak seharusnya kayak gitu. Udahlah Mirna, Mbak capek, Mbak mau istirahat. Apa iya? Reza mau mengkhianati aku? Nggak mungkin. Pasti Mirna ini salah paham. Tapi aku juga nggak mau kehilangan Mas Reza. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa terus-terusan sembunyiin semua ini dari Mirna. Sebaiknya aku harus jujur sama Mirna. Duduk dulu kamu. Mbak masaknya banyak banget Mbak. Bukannya yang sarapan kita doang berdua. Emang mau ada tamu? Kamu tenang aja. Ada hal penting yang ingin Mbak omongin sama kamu. Hal penting. Jihan. Sebentar, Mbak buka pintu dulu ya. Hai sayang. Hey, pagi sayang. Gimana? Kamu udah siap kan ngomong jujur sama Mirna? Iya, kalau aku sih udah siap sayang. Karena aku pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Mudah-mudahan aja Mirna setuju ya dengan hubungan kita ini. Ya kalaupun enggak, aku akan tetap nikahin kamu sayang. Ya udah, ayo kita makan. Aku udah masakin loh buat kamu. Ayo. Pagi Mirna. Reza, ngapain kamu di sini? Jadi ini tamunya. Kamu tenang dulu ya. Mbak bisa jelasin semuanya. Lagi Mbak yang mau dijelasin. Mbak sama Mas Reza udah lama ngejalin hubungan cinta dan kami akan segera menikah. Apa? Nikah? Udah kuduga sebelumnya. Itu tega ya Mbak, udah mengkhianati Mas Arya. Dia ini sahabatnya Mas Arya Mbak. Dan Mas Arya itu belum lama meninggal. Pikiran Mbak tuh di mana Mbak? Kamu tenang dulu, biar Mbak jelasin semuanya sama kamu. Aku bener-bener gak nyangka Mbak. Mir. Silakan sayang. Bener keterlaluan. Reza! Kamu itu emang keterlaluan ya. Emang lagi pendusta. Kamu jaga ucapan kamu ya. Aku jaga ucapan aku. Kamu jaga ucapan kamu. Kamu pikir ya, tadi pagi kamu bilang pernikahan sama Mbak Jihan. Mau bermesraan dengan wanita ini. Kenapa? Kenapa kalau misalkan aku dekat dengan Reza? Kamu itu ya, memang dari dulu gak pernah suka sama aku. Sekarang, aku jalan dengan Reza. Mau fitnah aku lagi? Aku memang gak akan pernah percaya dengan wanita seperti kamu, Andin. Itu gak masalah ya bagi aku. Kalian itu berdua memang picik. Emang? Kalian pantas bersama-sama. Picik kalian! Hati dan mata saya sudah gelap oleh cinta saya pada Reza, Mbak. Mirna juga mengingatkan saya akan hal tersebut untuk tidak meneruskan hubungan cinta terlarang saya. Mbak Jihan? Ada apa sih Mirna? Kamu teriak-teriak kayak gitu? Mbak harus dengerin Mbak kata-kata aku. Mbak harus membatalkan pernikahan Mbak sama Reza, Mbak. Kenapa kamu nggak setuju dengan keputusan aku? Ini semua demi kebaikan Mbak. Aku udah gak percaya lagi sama Reza. Terlebih lagi aku lihat Reza sama Andin, Mbak. Mereka itu jalan layaknya sepasang kekasih. Pasti mereka itu merencanakan sesuatu. Jangan kamu memfitnah Reza seperti itu. Aku bener-bener gak fitnah, Mbak. Ini dia orangnya. Kamu harus ngaku pokoknya sama Mbak Jihan. Kalau kamu itu sebenarnya punya hubungan kan sama Andin. Kamu gak pernah benar-benar mencintai Mbak Jihan kan? Kamu tuh ngomong apaan sih? Udahlah, cukup basa-basinya. Aku mencintai Jihan. Dan gak ada perempuan lain selain Jihan dalam hidup aku. Tega kamu. Udah mendustai keluarga Mas Arya. Mirna, aku tahu sekarang. Kamu sengaja kan mengarang cerita seperti ini supaya aku dan Jihan gak jadi menikah. Kamu lihat sendiri, dia gak mau kita bersatu. Apa kamu bilang? Kamu pembohong. Aku tahu. Kamu sudah merencanakan sesuatu kan? Alat macam apa kamu? Mirna, apa-apaan kamu? Tega kamu ya, memfitnah Reza seperti itu. Keluar kamu dari rumah ini. Jadi Mbak mau aku pergi dari rumah ini? Oke Mbak, kalau itu mau Mbak, aku bakal pergi dari rumah ini. Satu yang perlu Mbak tahu, bakal menyesali keputusan Mbak. Sayang, kamu tenangin diri dulu ya. Kamu jangan dengerin omongan Mirna. Aku berpikir dia itu gak suka kalau kita bersatu. Dan bagus juga kalau kamu usir dia dari rumah. Karena dia itu adalah duri dalam hubungan kita. Ya kan? Aku udah gak peduli lagi sama Mirna. Siapapun yang mencoba menghalangi hubungan aku sama kamu, akan aku singkirkan. Aku kesini mau kasih kabar gembira buat kamu. Apa sayang? Aku sudah mendaftarkan rencana pernikahan kita ke KUA. Beneran? Iya beneran.
Aku seneng banget dengarnya. Apalagi aku sayang. Oh ya sayang, gimana urusan kamu sama notaris? Apa udah diproses pengalihan perusahaan yang dari Arya ke aku? Semua urusan udah aku beresin dan udah aku selesaikan. Kamu mau lihat? Iya sayang. Kita ke kamar yuk, nanti aku tunjukin semua dokumennya. Yuk, ayo. Ini adalah dokumen pemindahan kuasa perusahaannya Mas Arya atas nama Mas Arya ke kamu. Selamat ya sayang, sekarang kamu resmi pemilik perusahaan. Kamu tanda tangan di sini. Dan sekarang dokumen ini kamu simpannya baik-baik. Sayang, terima kasih sayang. Kamu sekarang udah menepati janji kamu ke aku. Dan sekarang aku yakin kamu benar-benar mencintai aku. Sayang, aku ini sangat tulus mencintai kamu. Jadi, apapun akan aku lakuin buat kamu. Sepertinya aku nggak bisa lama-lama deh. Karena masih banyak urusan aku di kantor. Ya sayang. Jihan. Sayang, kamu kok lama banget sih? Aku kan udah nggak sabar pengen makan malam berdua sama kamu. Ya udah yuk, makannya kan keburu dingin ntar. Tunggu saya. Kamu bukannya wanita yang waktu itu ada di rumah sakit kan? Ngapain kamu di sini? Kenalkan, ini adalah istri aku. Apa? Istri? Kenapa? Kaget setelah mengetahui Reza beristri. Tega kamu sama aku ya? Aku yang melakukan ini semua. Reza hanya menjalankan rencana balas dendam aku kepada Mas Arya. Apa maksud kamu? Ini semua gara-gara Mas Arya. Kamu tahu, dia tega ninggalin aku. Aku kecelakaan ketika aku akan menikah dengan Mas Arya. Dan terpaksa tangan aku harus diamputasi. Keluarga Mas Arya tidak terima mempunyai menantu cacat seperti ini. Kamu tahu rasanya dicampakkan. Hancur hati aku, tahu? Sejak saat itu, aku bersumpah untuk membalaskan dendam aku kepada orang-orang terdekat Mas Arya. Masuk kamu! Mas Arya itu cuma masa lalu kamu. Kamu gak bisa terusak ke bagian orang lain karena kekecewaan kamu ini. Kata siapa aku gak bisa? Buktinya sekarang. Aku bisa membalaskan dendam aku. Reza, kamu gak serius kayak ngelakuin semua ini sama aku kan Reza? Aku mohon sama kamu Reza. Kamu cinta kan sama aku Reza? Lepasin aku! Selama ini yang aku tunjukkan sama kamu, itu semuanya kebohongan. Aku gak cinta sama kamu. Aku cuma sayang sama kamu. Dasar, tega kamu sama aku ya. Dasar kamu penipu Reza. Pergi kamu dari rumah ini. Kamu gak sadar yang seharusnya pergi dari rumah ini kamu. Karena apa? Semua set rumah, dokumen, serta perusahaan jadi miliknya Reza. Itu artinya apa? Jadi milik aku juga. Jadi tunggu apa lagi, Jihan? Segera angkat kaki dari rumah ini. Pergi kamu! Aku mohon Reza. Keluar! Pergi kamu! Jangan pernah kamu kembali lagi sini. Kenapa aku harus mengalami pengkhianatan seperti ini? Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh tengadahkan diriku, memohon